sini harus ada manfaat bagi masyarakat. Cakar juga. Dia memang nggak tahu. PJ kan? PJ, ya. Mungkin kami kita bisa bantu dengan Pak Direktur. Pak Dir kasih sudah. Mas Pak Dir. Mudah. Oh iya loh. Karena ada bupati kan. Tapi boleh Pak ya. Bahkan kami kan mengawasi kita bansos beras itu. Betul ya. Ke warga terdampak. Pulang pancen. Ya, Pak, suhu budak ke itu boleh itu Pepi sini aja. Kalau tapi pasir juga silakan. Satu. Semangat Pak. 3, 2, 1. Oke Pak, terima kasih Pak. Baiklah. Tunggu Pak. Baik. Sebenarnya harapan kita dari Petromubah ini semoga CSR ini pertama itu dapat bermanfaat bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan, dan juga kedepannya harapan kami agar CSR ini tidak hanya sasarannya memberikan alat bantu mobilitas, tetapi perlu adanya pembinaan bagi penyandang disabilitas, dan juga itu bantuan modal usaha supaya anak disabilitas itu bisa mandiri. Di samping itu Pak, harapan kami juga di dalam penerimaan rekrutmen karyawan di Petromubah paling tidak sesuai dengan undang-undang disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, itu harus ada setidaknya 1% dari karyawan itu dari penyandang disabilitas. Itu harapan kami, agar anak disabilitas itu bisa juga berkontribusi di sini. Itu harapan kami. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Oke. Ya boleh. Jadi yang itu tadi yang terima kasih. Jadi dana CSR ini bersumber dari operasional Petromubah, dari operasional perusahaan. Mudah-mudahan kedepannya CSR ini nilainya akan lebih banyak lagi seiring dengan peningkatan keuntungan perusahaan, karena sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 2-5% dari keuntungan perusahaan itu yang kita salurkan untuk CSR. Nah, CSR ini nanti ke depannya saya kira makin ke depan makin lama dari nilai dan jumlahnya, saya kira harapan kita meningkat. Kemudian polanya atau skemanya dari ke depan itu mungkin skemanya akan kita tingkatkan dengan pembinaan, misalnya UMKM. UMKM itu dari mulai awalnya sampai dengan proses akhir. Awal maksud saya kalau misalnya kita membina UMKM berkebun dari mulai penyiapan lahan, bibit dan segala macam, pemeliharaan sampai dengan menjualnya itu yang kita nanti kawal. Sehingga betul-betul CSR ini bermanfaat, kemudian bisa berkesinambungan. Tanpa kita bantu di kemudian hari, berarti UMKM bisa berkembang dengan sendirinya. Itu harapan kita. Termasuk juga misalnya tadi disampaikan oleh Pak Andi, misalnya kawan-kawan kita yang disabilitas itu memerlukan misalnya dukungan sarana, prasarana, modal, mungkin itu bisa juga kita bantu, terus sampai dengan nanti hasil produk yang mereka buat itu kita bantu juga misalnya pemasarannya. Jadi betul-betul kita tidak hanya memberikan, setelah memberikan sudah lepas. Harapan kita ke depan kita lakukan betul-betul pembinaan. Jadi kalau Pak Adi tadi kan ngomong kalau bisa jangan ikannya, pancingin juga kita kasih, saya kira itu sejalan dengan rencana kita. Kita malah justru bukan cuma ikannya, pancingnya kita kasih, kalau perlu kolamnya kita kasih juga. Itu saya kira. Ya, terima kasih.
Oke, siap. Jadi kami serahkan ya kan. Kakak kami ya. Sama-sama ya. Jadi Pak Adi kami serahkan Pak Hafiz kursi roda sebagai alat bantu kawan-kawan kita yang memerlukan. Sementara mereka dua dan bulan ke depan banyak lagi. Terima kasih Pak. Insyaallah dalam kegiatan ini Tahan Pak Din. kami serahkan kepada yang membutuhkan, terutama ada di kabupaten di kecamatan Lais, kecamatan Lawangwetan, kalau sebenarnya kalau banyak itu kecamatan Cikayu dan lain-lain. Terima kasih. Dengan background ini ya. Jadi nanti PB langsung wawancara sama Pak Dirut dan Pak Brady. Siap. Proses ini. Silakan PB di sini. Foto dulu, Pak. Masih. Oke, siap Pak ya. Hitungan ketiga. Simak background belakang kami ya. Kalau kami lalu ke kiri atau kanan kami nggak bisa melihat tulisan corporate-nya. 3, 2, 1. Semangat Pak. Oke, ulang 3, 2, 1. Oke, terima kasih Pak. Bisnis nanti tidak habis untuk PPI PPK kita akan dampingin Pak Dirut. Nanti hasil di sini ya, ambil background itu terlalu lancar Pak Dirut. Selesai penyerahan saya minta kepada liputan nanti PPI yang akan Pak Dirut di background kita ke Bantuan perhatian dari pemerintah kita. Baru kemarin kalau nggak salah ada bantuan 500.000 itu Pak Hafiz ya. Itu hanya terhenti hanya beberapa bulan. Sebenarnya itulah kami itu disabilitas itu tidak memandang dari dananya, materi yang diberikan, tetapi perhatian. Dan harapan kami juga semoga Petro Muba ke depannya menjadi perusahaan BUMD terbesar, bukan hanya di Kabupaten Muba. Kalau di Kabupaten Muba sudah besar, tetapi terbesar di Indonesia. Bisa menghasilkan PAD untuk Kabupaten Muba. Selanjutnya bisa mensejahterakan karyawan serta mensejahterakan warga di sekitar. Mungkin itu saja Pak dari kami. Selanjutnya kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita aturkan dan kami alat bantu mobil. Sebenarnya kami ini tidak hanya sampai di sini, tetapi harapan kami tahun-tahun berikutnya tetap ada CSR. Tidak hanya berupa alat bantu mobilitas ini, yang kami harapkan juga penyandang disabilitas ini perlu adanya pembekalan keterampilan yang bisa dibiayai dari disabilitas, termasuk itu modal usaha untuk disabilitas. Karena terus terang saja disabilitas ini malu kalau setiap kali akan melakukan kegiatan meminta atau kata orang itu mengemis kepada instansi pemerintah maupun BUMD. Sebenarnya penyandang disabilitas itu tidak mau seperti itu. Kami ingin diberikan, tidak hanya diberikan ikan, tetapi kami dari disabilitas itu kepingin diberikan pancingnya juga. Itulah bentuknya nanti
seperti modal usaha dan pembinaan keterampilan itu agar disabilitas ini bisa mandiri, bisa menghidupi keluarganya, terutama bisa untuk eksistensi dirinya sendiri. Sebenarnya disabilitas ini tidak hanya disabilitas, itu dari kita Bapak. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kadapi sebagai Direktur Utama Petromoba. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Manajer CSR, Humas dan CSR, dan Manajer HRD, juga staf Petromoba yang hadir pada hari ini. Dari penerima kepada yang Kami hormati Pak Afriyadi dari SLB. Kemudian kami hormati Pak Hafiz, juga rombongan dari SLB, organisasi. Bapak manajer atau staf dari Petromoba yang hadir. Terima kasih Pak Afriyadi sudah hadir ke Petro, ke kantor kami, dan maaf kami tidak sempat sebetulnya kan ke SLB, jadi supaya ringkas itu, supaya cepat ya kita ada di Petro. Seperti itu saya kira tadi ada terlalu resmi. Semoga setelah terima ini seperti jadi resmi. Yang pertama memang saya kira sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan yang beroperasi di setiap negara, itu sudah mandatori, sudah tertentu undang-undangan adalah memberikan CSR kepada lingkungan sekitar masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan masing-masing setiap tempat. Saya kira memang di undang-undang itu kan menyebutkan ring 1 di mana perusahaan berusaha. Nah, ring 1-nya kita ini ya kalau kantor ya di Sekayu, SLB itu di Sekayu. Kemudian lokasi berusaha kita juga ya saya kira sekarang ini kan sudah alurnya dari mulai daerah operasional kita di Mamat Kuku sampai ke Ramba Landing itu ke Pertamina. Saya kira itulah alur rangkaian distribusi kita, dan itu bagian daripada wilayah operasi kita. Jadi dapat saya sampaikan bahwa kalau ring 1 itu di mana wilayah tempat kita beroperasi, jadi akhirnya di seluruh sepanjang jalan kita beroperasi, saya bilang ini wilayah ring 1. Karena di situ ya pastilah kalau di jalan raya pastilah misalnya tangki-tangki pengangkut minyak kita melewati seluruh jalan itu berdampak kepada situasi jalan raya. Tapi harapan kita, upaya kita dengan merealisasikan CSR ini atau program CSR ini, jadi di samping memang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, ya Petro sebagai perusahaan daerah saya kira berkiprah bermanfaat bagi daerah. Di samping yang utama itu adalah memberikan PAD yang nanti dinikmati oleh seluruh masyarakat Musi Banyuasin. Setelah PAD atau DP kami serahkan kepada Pemda, kemudian Pemda merealisasi dalam bentuk anggaran, saya kira itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Musi Banyuasin. Itu tujuan utama perusahaan daerah atau BPMD. Tapi di samping itu juga saya kira seluruh kegiatan baik di Pemda, pemerintah daerah, kegiatan di seluruh masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, sebisa mungkin kami terus serta ikut mendukung atau menyumbangkan sesuai dengan kemampuan kami, bisa menyampaikan, menyumbangkan dalam bentuk materi. Alhamdulillah. Kalau enggak, yang terakhir doa. Saya kira terakhir sumbangan doa itu juga
penting juga. Doa supaya lancar, itu yang paling ringan sebenarnya. Nah, pada hari ini mudah-mudahan kita menyerahkan walaupun hanya 2 buah kursi roda, mudah-mudahan ini bermanfaat di tempat dipergunakan di mana dimanfaatkan sebaik-baiknya. Saya kira memang ini hal yang sangat mulia sekali. Saya kira kita membantu orang yang membutuhkan, sehingga dalam beraktivitas mudah-mudahan ini bisa terbantu. Walaupun ya ada seberapa nilainya, cuma 2 buah kursi roda. Tapi mudah-mudahan makin ke depan ini makin ada peningkatan bentuk dan jumlah. Jadi bentuknya itu bervariasi, nanti mungkin dalam bentuk lain. Jumlah juga seperti itu. Yang tadinya misal nilai nominal cuma 5 juta, mungkin berikut lebih dari itu harapan kita. Karena berkat doa kawan-kawan masyarakat seluruh Kabupaten Musi Banyuasin, ya Petro harapan kita menjadi perusahaan daerah yang berkembang maju dan menjadi harapan juga bagi anak-anak, bagi adik-adik kita untuk nanti setelah tamat sekolah pengen bekerja di Petro sebagai perusahaan daerah. Jadi BAD kemudian BUMD itu adalah tempat atau penyedia lapangan kerja. Jadi kalau dulu misalnya masyarakat kita, adik-adik kita, anak-anak kita yang sekolah itu terpikir mau jadi ASN, pegawai negeri sipil, polisi, tentara, tapi harapan kita ke depan mereka sekolah terpikir aku nak jadi karyawan Petro. Nah itu harapan kita ke depan. Jadi ada kebanggaan. Seperti halnya ketika kita kuliah sekolah dulu, lihat orang kerja pakai seragam Pertamina misalnya, contoh. Pasti lemak dia kayak Pertamina. Nah itu juga yang harapan kita nanti Petro ini. Petro sebagai BUMD utama. Kenapa saya bilang utama? Inilah BUMD holding yang memiliki anak-anak perusahaan. Dan sekarang yang terlibat bekerja di BUMD ini sudah 500-an lebih, hampir 600 karyawan. Tidak terasa kita. Jadi Petro Induk dan anak-anak perusahaan itu seluruhnya 500-an lebih karyawan. Berarti penyedia tenaga kerja. Jadi mengurangi dampak pengangguran. Nah, jadi salah satunya itu saya kira ke depan. Jadi di samping memang tujuan utamanya pendirian Petro atau BUMD itu untuk mendapatkan PAD, tambahan PAD. Jadi itu saya kira walaupun tidak seberapa, mohon diterima Pak Adi, Pak Hafiz, apa yang kami sampaikan ini, dan mudah-mudahan dapat dimanfaatkan secara maksimal dan bermanfaat bagi yang menerima nantinya. Dan kami juga mohon dukungan dan doa supaya Petro, Muba, dan seluruh anak perusahaan kita yang beroperasi di Kabupaten Musi Banyuasin menjadi perusahaan yang berkembang, menjadi perusahaan yang kuat, menjadi perusahaan penopang bagi pemerintah daerah dalam berkontribusi memberikan PAD, pendapatan asli daerah. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan di lain kesempatan juga kita dapat bertemu dalam momen seperti ini, kita memberikan CSR yang lain-lain lagi. Demikian saya kira saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Allahumma ya ni'ami yang dikerah ilmu alin dan karamika pemakita dan masyarakat. Allahumma awwa rizqi awwa Allahumma nas'aluka terima bantuan CSR PT Petro Muba tahun 2022. Hari dan tanggal Jumat 2 Desember 2022, tempat ruang rapat Komisaris PT Petro Muba. Susunan acara doa kepada yang terhormat Adina Fikri untuk memimpin doa. Marilah sama-sama
kita menjadikan doa berkahan kegiatan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan selalu berkat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhum. Kalau ada yang sesuai Pak dengan target, Direktur, ini nanti dari Pak Bambang kan sebagai informasi nanti akan menjelaskan ke depannya dalam waktu dekat ini CSR kemana lagi ya? langsung ya. Jangan dampingnya, nggak apa-apa Ayo. Pak. Izin Pak ya. Satu kali lagi. Kan Coba. bentar aja Pak. Untuk CSR yang sudah dipersiapkan dalam perencanaannya, teristimewa di 2023, insya Allah di dalam RUPS RAKP nanti tidak terjadi pengurangan dari dana yang sudah direncanakan ini. Ada peningkatan hampir 100% dari CSR yang 2022. Di dalam rencananya sudah saya persiapkan secara garis besar, itu ada pengelompokan UMKM dan kelompok binaan masyarakat. Untuk ruangnya juga sudah direncanakan di lembaga pendidikan, lembaga sosial, di lembaga aparat keamanan, dan juga di lembaga media sosialnya. Jadi kami dari perusahaan berharap ke depan 2023 dengan realisasinya ke depan harus memiliki dasar hukum yang kuat untuk dapat menyalurkan dana CSR, sehingga apabila kami diaudit ke depannya nanti kami tidak memiliki ruang kesalahan dalam administrasi penyaluran CSR. Oke, terima kasih Pak. Oke. Kamu salah itu Aman nih. Oh, kan bertiga belum. Jadi motivasi dengan Petromoba organisasi penyandang disabilitas. Petromoba salah satu BUMD yang ada di Kabupaten Moba, alat bantu mobilitas. Kita dapat menghadiri undang dari Bupati, gerakan ke dalamnya itu yang ngomong dalam koordinasi dengan apakah itu nanti kita masih juga dari pihak Bupati itu minta waktu kemarin